Makanya kebolehannya disebut bani au bani ikhwanihinna au bani akhawati, karena banyak kasrah. Karena perempuan-perempuan beriman ini ya mereka kontak dengan orang lain saja banyak, apalagi dengan mahramnya, apalagi dengan saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki, atau anak laki-laki, saudara perempuannya. Karena kontak banyak terjadi, intensitasnya banyak, maka digunakan bani. Karena ini bukan istri Nabi, ini mukminat, orang beriman, perempuan kontaknya dengan laki-laki lain sering, ya. Jangankan dengan anak saudaranya, anak laki-laki, dengan yang lain saja banyak terjadi. Kalau istri Nabi tidak. Itu makanya ya istri Nabi itu disebut mutahharah. Coba lihat Al-Ahzab 33 ya. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Istri Nabi itu adalah wanita-wanita yang disucikan oleh Allah. Saking sucinya, jangankan dengan laki-laki lain yang bukan mahram, dengan mahramnya pun sedikit kontak mereka. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat 55 dan surat An-Nur ayat 31. Apa kata Allah di Al-Ahzab 55? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqinallaha innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Tidak ada dosa atas mereka itu maksudnya istri-istri Nabi, untuk berjumpa ya dari balik tabir, tanpa tabir, maksudnya berkontak langsung ya dengan ayah mereka, dengan anak laki-laki mereka, dengan saudara laki-laki mereka, dengan anak saudara laki-laki mereka, dan anak laki-laki saudara perempuan mereka, dan tidak pula sesama perempuan dan budak-budak yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Itu surat Al-Ahzab 55. An-Nur ayat 231, kita potong di tengahnya. Kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal awit tifli allazina lam yazharu ala auratin nisa. Kita sampai situ aja baca. Maka janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya. Maksud perhiasan itu adalah bagian tubuhnya yang tak boleh dilihat oleh banyak orang, kecuali boleh tampak kepada suaminya, kepada ayahnya, kepada anak ayah suaminya, atau anak laki-lakinya, atau anak dari suaminya, anak laki-laki suaminya, atau ya saudaranya laki-lakinya, atau anak laki-laki saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki saudara perempuannya, atau sesama perempuan, atau budak-budak yang dimilikinya, atau laki-laki yang sudah tidak lagi menginginkan perempuan, yang sudah tua bangka, atau anak-anak yang tidak mengerti aurat perempuan. Nah, itu artinya An-Nur 31. Jadi ayat ini berbicara tentang kebolehan melihatkan aurat.
Jadi aurat perempuan itu ya tak boleh terlihat kecuali oleh mahramnya. Dan itu sudah disebutkan. Ya, siapa saja mahram itu. Ya, ada ayah, ada saudara laki-laki, ada anak laki-laki, saudara perempuan, ya, atau anak suami, ya, itu diantara yang boleh melihat aurat. Nah, yang menarik dari kedua ayat ini, salah satu yang boleh melihat aurat itu disebut anak laki-laki, saudara laki-laki, dan anak laki-laki, saudara perempuan. Ya. Anak laki-laki, saudara laki-laki, dan anak laki-laki, saudara perempuan. Di surat Al-Ahzab tadi, anak laki-laki, saudara laki-laki, itu disebut dengan abna'i ikhwanihinna. Dan anak laki-laki saudara perempuan wala abna'i akhawatihinna. Jadi anak laki-laki disebut dengan abna. Abna ya, di surat Al-Ahzab. Adapun di surat An-Nur itu anak laki-laki, saudara laki-laki, dan anak laki-laki, saudara perempuan itu disebut dengan kata bani, au bani ikhwanihinna, au bani akhawatihinna. Jadi abna dan bani itu sama-sama anak laki-laki artinya. Jadi abna ikhwan atau abna akhawat, atau bani ikhwan atau bani akhawat, sama. Artinya anak laki-laki, saudara laki-laki, atau anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan itu mahram bagi seorang perempuan. Ya, jadi dia bisa melihat aurat itu perempuan. Ya, jadi anak laki-laki itu bahasa Arabnya bisa abna, bisa bani. Dua-duanya bentuk jamak dari kata ibnun. Ya, jadi ibnun itu jamaknya dua, bani atau abna. Bedanya apa? Kalau abna itu jamak taksir namanya. Kalau bani namanya jamak muzakkar. Sebenarnya bukan jamak muzakkar, tapi mulhaq namanya. Mulhaq jamak muzakkar. Apa bedanya? Jamak taksir menunjukkan killah. Jadi kalau abna itu menunjukkan makna sedikit. Killah namanya. Ya, 3 sampai 10 itu namanya killah. Itu abna. Kalau bani itu menunjukkan makna kasrah namanya. Kasrah itu maknanya banyak. Ya, jadi jamak muzakkar atau mulhaq jamak muzakkar itu menunjukkan makna kasrah. Karena itulah, misalnya begini. Di Al-Maidah 18 misalnya, ada orang-orang yang mengaku sebagai anak Allah. Nah, ketika mereka mengaku sebagai anak Allah, maka disebut abna. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami anak Allah. Maka anak Allah itu diungkapkan dengan abna dalam bentuk jamak taksir. Kenapa? Karena ini menunjukkan makna killah. Karena orang-orang yang mengaku sebagai anak Allah itu tidak banyak. Sedikit. Yahudi dan Nasrani itu pun tidak semua. Sebagian kecil saja yang mengaku anak Allah. Karena jumlah mereka tidak banyak, maka disebut dengan abna. Nahnu abna'ullah. Karena jamak taksir menunjukkan makna killah sedikit. Tapi ketika bicara tentang anak cucu Adam, nanti baca di Al-A'raf ayat 26 ya, misalnya Al-A'raf 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, kami telah menurunkan untukmu pakaian. Ketika bicara anak Adam, dari mulai ya, Kabil Habil sampai hari kiamat, itu disebut ya bani Adam, bukan ya abna Adam. Kenapa bukan abna tapi bani? Karena bani itu jamak muzakkar atau mulhaq jamak muzakkar menunjukkan makna kasrah. Karena anak cucu Adam itu banyak. Karena banyak, maka digunakan kata bani untuk menunjukkan makna kasrah. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Kenapa di surah Al-Ahzab itu istri Nabi
dibolehkan tidak berdosa ya menampakkan auratnya kepada anak laki-laki, saudara laki-laki dan anak laki-laki saudara perempuan mereka digunakan abna wala abna'i ikhwanihinna wala abna'i akhawatihinna. Kenapa? Untuk menunjukkan sedikitnya interaksi istri Nabi dengan laki-laki lain hingga dengan anak laki-laki saudara mereka. Maka killah. Karena istri Nabi itu wanita suci. Tidak mungkin istri Nabi itu leluasa menampakkan auratnya. Jangankan ke orang lain. Ke anak laki-laki saudara mereka pun sangat sedikit intensitas kontak mereka dengan yang mahram mereka. Karena istri Nabi itu terhijab, terhalang, ada pembatas yang ketat. Jangankan dengan laki-laki lain. Dengan saudaranya laki-lakinya, dengan anak saudara laki-lakinya, itu pun sangat sedikit terjadi kontak. Karena itulah abna wala abna'i ikhwanihinna wala abna'i akhawatihinna. Menunjukkan sedikitnya interaksi istri Nabi dengan mahramnya hingga dengan anak saudaranya sekalipun. Berbeda dengan surah An-Nur, itu bicara tentang wanita beriman. Kullil mu'minat. Ini wanita umum kebanyakan. Makanya kebolehannya disebut bani au bani ikhwanihinna au bani akhawati, karena banyak kasrah. Karena perempuan-perempuan beriman ini ya mereka kontak dengan orang lain saja banyak, apalagi dengan mahramnya, apalagi dengan saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki atau anak laki-laki saudara perempuannya. Karena kontak banyak terjadi, intensitasnya banyak, maka digunakan bani. Karena ini bukan istri Nabi, ini mukminat. Orang beriman, perempuan kontaknya dengan laki-laki lain sering, ya. Jangankan dengan anak saudaranya, anak laki-laki, dengan yang lain saja banyak terjadi. Kalau istri Nabi tidak, itu makanya ya istri Nabi itu disebut mutahharah. Coba lihat Al-Ahzab 33 ya. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Istri Nabi itu adalah wanita-wanita yang disucikan oleh Allah. Saking sucinya, jangankan dengan laki-laki lain yang bukan mahram, dengan mahramnya pun sedikit kontak mereka. Itu kenapa ketika bicara dengan kebolehan yang memperlihatkan aurat, membuka aurat kepada anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara perempuan, maka digunakan jamak killah, jamak taksir, abna ikhwanihinna atau abna akhawatihinna. Tapi kalau orang beriman, laki-laki perempuan-perempuan beriman, bani ikhwanihinna, bani akhawatihinna. Kenapa? Karena memang banyak terjadi kontak, ya, karena memang mereka bukan istri Nabi. Nah, itulah bedanya antara abna dan bani. Ya, di surah Al-Ahzab ayat 55 dan di surat An-Nur ayat yang ke-31. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.